Perkenalkan, nama saya Yusinus Jayana. Saya siap untuk melaksanakan UGIN. Hari ini saya akan mengambil video pembelajaran mengenai perburuan wujud jat. Selamat pagi, silakan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita ngomongin ya, pada ketua kelas boleh baru. Terima kasih, Ketua Kelas. Halo, Mas semuanya. Kurang semangat, apa kabar semuanya? Hari ini siapa yang tidak ya? Kenapa? Fania? Satu lagi. Siapa yang satu? Oh, kenapa yang kedua satu kapan? Kalian di sini sehat semua? Ada yang sakit? Kenapa? Obat sama pada juga. Ya. Oke, terima kasih kalian tetap semangat untuk belajar hari ini, datang ke sekolah dan persiapan untuk nanti mengikuti penilaian akhir semester. Jadi hari ini kita jumpa lagi untuk belajar mengenai perubahan wujud zat. Seperti biasa sebelum mulai, Bapak minta tolong kalian di sekeliling meja dan kursinya masih ada sampah. Barangkali tadi istirahat, kalian makan, minum, sampahnya masih ada, silakan dibersihkan terus. Ya, baik, terima kasih kalian telah menjaga kebersihan kelas kalian. Tujuannya adalah agar pembelajaran kita nyaman. Setuju nggak? Kemudian kalau nyaman kelasnya, kita bisa fokus untuk belajar. Ya, baik, masih ingat yel-yel Pak Jaya nggak? Tepuk semangat. Tapi kurang semangat. Lagi ya, tepuk semangat. Oke. Baik, terima kasih. Jadi untuk hari ini kita materinya mengenai perubahan wujud zat. Yang belakang kelihatan tulisannya? Boleh ditunjukkan dulu. Yang belakang tulisan di depan jelas? Jelas ya? Baik. Nah, coba kalian amati dulu gambar ini. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Coba yang pertama, yang sebelah kiri, itu gambar apa ya? Gambar batu. Oke, betul. Yang tengah, ada apanya tuh? Ada air. Yang ketiga, itu gambar apa ya? Asap pabrik, betul. Ya. Jadi, apa hubungannya gambar ini dengan materi sekarang? Bab sekarang. Coba. Ada yang bisa mengaitkan materi gambar ini dengan materi? Coba. Gimana? Ini merupakan benda padat, cair dan gas. Tepuk tangan, ya betul. Hah?
Jadi ada kaitannya bahwa gambar ini merupakan wujud benda. Yang pertama batu adalah benda padat, yang kedua air adalah cair, dan asap adalah gas. Ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran kali ini ya jelas ada, ya. Nah, yang pertama coba freeze, bisa baca nggak? Nah, coba dibaca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran melalui pengamatan gambar benda pada Gambar, biar dipahami. melalui pengamatan gambar benda padat, cair, dan gas peserta dapat membedakan sehingga gas dengan benar. Oke, selanjutnya yang kedua nih. Baca, coba. Yang kedua apa? Kalian kan? Omi, ya. Dua, melalui pengamatan video materi perubahan wajah, peserta didik dapat membedakan perubahan wujud zat dan cair, membeku, mengkristal, menyuling, mengembun, menguap. Oke, yang ketiga apa ya? Ya. Yang ketiga, peserta didik dapat buat karya healing sederhana. Oke, paham gak nih tujuan pelajarannya? Paham? Baik, Bapak bantu jelaskan ya tadi dengan mengamati gambar, dimatikan lagi dong, biar tidak. Ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya melalui pengamatan gambar. Tadi ya, benda padat ada batu, benda cair ada air, benda gas ada tadi asap. Peserta didik atau kalian dapat membedakan benda. Ya, tadi membedakan dari bentuk, kemudian dari volume, ya, sehingga bisa tahu perbedaannya. Ya, sudah tahu ya? Sekarang, oke. Kedua, nanti kalian akan mengamati video materi pembelajaran tentang wujud zat. Nah, kalian harus membedakan berdasarkan bentuk perubahannya, ya, dari mencair, membeku, mengkristal, menyublim, mengembun, dan menguap. Dan yang ketiga, ya ini tradisi ataupun kekhasan budaya kalian pasti akan diajak untuk praktikum. Nanti kita akan melakukan eksperimen membuat es lilin. Tahu es lilin? Pernah buat? Siapa yang pernah buat es lilin? Pernah makan? Pernah, kalau beli pernah makan pernah ya? Maksudnya gimana? Oke, nanti kita coba. Ya, bisa nggak kira-kira? Bisa, optimis ya. Kita akan coba buat. Oleh itu sekarang kalian simak dulu video pembelajaran berikut. Tolong simak ya. Kalian simak ya. Dalam kehidupan saya kita akan melihat proses perubahan dari contohnya yang ada di sana. Perubahan di benda atau perubahan yang terjadi pada suatu benda untuk berbeda. Peristiwa tersebut menyebabkan cair dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda atau masalah biasanya tidak terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, dinginan, dan penurunan. Apa saja berbagai seperti itu sama fisika kita ya. Oh, betul. Iya, benda cair bisa berwujud jadi padat. Ini jika benda cair kan sudah punya akan berwujud jadi padat. Contoh berdasarkan air yang menjadi sebagai sudah mencair, cairkan itu mencairkan jadi cair. Benar-benar bisa cair seperti masak, benar sendiri, benar seperti selain atau mencair. Jelas videonya?
Coba kalau saudara skip salurkan. Oke. Coba ada yang mau sign membuat pertanyaan dari gambar tadi sebelum baca yang ada yang membuat pertanyaan ya dari video tadi. Nanti temennya yang jawab. Ada? Coba. Jawab yang berani nanti bapak kasih nilai tambah. Ada yang mau membuat pertanyaan? Ada yang mau bertanya dari video tadi? Ada? Kalau nggak ada, bapak yang tanya. Oh ada. Mau yang? Mau tanya apa kamu nih? Dari video tadi ya? Oke nih, tanya apa nih? Untuk ini yang contoh dari notis kalau selain jadinya sama. Oke, pertanyaan Nomi. Contoh benda yang berubah wujud ya, mengkristal. Ya, mengkristal itu berarti dari apa? Gas pekat. Dari gas menjadi padat. Kalau tadi contohnya apa? Terjadi salju. Ada yang bisa jawab nggak? Ya. Tadi wujudnya gas menjadi padat. Selain salju, apalagi gitu. Ya. Pembentukan gula itu dari apa? Cair. Cair. Jadi dari gas menjadi ada kalau gula dari gas tidak dari kurang tepat. Ada yang bisa jawab nggak? Contoh lain. Ada yang bisa jawab? Sekarang ini, Bapak bantu jawab, belum bisa jawab. Kalian pernah perhatikan nggak knalpot kendaraan? Knalpot kendaraan kan biasanya pada ujung-ujung knalpot kendaraan itu ada seperti debu hitam, ya enggak? Harusnya kendaraan itu mengeluarkan asap ya di knalpotnya tuh. Tapi karena lama kelamaan membentuk ada kotoran, betul. Gak percaya? Dicek coba nanti kendaraannya, betul nggak ya? Bahwa kendaraan knalpot yang ujungnya itu ada kotoran debu-debu hitam. Itu bekas dari yaitu kebakaran ya memang. Tapi dari wujudnya harusnya gas, lama-lama memadat menjadi kotoran. Itu contoh lain kristal. Silakan kumpul dulu dalam kelompok ini. Dimatikan aja. Lihat saya duluan. Oke, gak apa-apa nanti kita pilih aja. Silakan kumpul dulu dalam kelompoknya. Ayo semangat. Semangat. Ya. Kan bagi dulu ya. Silakan. Kok baskomnya gede,
Ya, nanti dulu aja ya. Kita perhatikan dulu tugasnya apa ya. Jadi jangan cuma melakukan uji coba saja, tapi ada tujuannya. Oke, ini Bapak bagikan LKPD atau lembaga kerja statistik sebagai panduan kalian melakukan praktikum. Ya, silakan naik dulu. Kita lihat. Oke, silakan dulu. Persiapan dulu. Oke, Audi boleh duduk dulu, perhatikan dulu lembaga kerjanya, biar kalian paham. Ya, jadi hari ini tidak hanya sekedar uji coba saja, tapi dari melakukan eksperimen, praktikum kalian bisa juga mengetahui nanti ilmunya, gitu ya. Oke, yang pertama ini LKPD ada 3 halaman, ya. Yang halaman pertama, kalian nanti sebutkan kelompok dan nama anggotanya di bawah tuh nanti diisi. Oke, kemudian langkah kedua, kalian baca tujuan praktikum. Ya, yang pertama, melalui kegiatan proyek, kalian bisa membuat produk perubahan wujud benda. Ya, kemudian yang kedua, melalui kegiatan proyek, atau kalian mampu menganalisis proses perubahan wujud benda. Menganalisis tahu apa menganalisis itu? Coba meneliti, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan proyek, kalian mampu pemahaman pengetahuan tentang perubahan wujud benda untuk ide bisnis. Ide bisnis bisa aja mungkin nanti selain dikonsumsi sendiri es lilinnya, saya mau usaha membuat es lilin, lala bisa saja, ya, gitu. Oke, petunjuk kerja, ya, dilihat, semua dilihat petunjuk kerjanya. Yang pertama, kerjakanlah lembar aktivitas ini bersama-sama dengan kelompokmu dengan baik. Bacalah setiap petunjuk dan perintah dengan sesama. Kemudian tulislah hasil diskusi pada kolom yang telah disediakan. Kemudian yang keempat, selalu hati-hati menggunakan peralatan yang akan digunakan selama pembuatan proyek. Ya, jadi walaupun di sini nggak ada benda tajam, tapi hati-hati karena di sini air nanti kena buku basah rusak kayak gitu ya. Kemudian yang kelima, selalu menjaga kebersihan kelas serta membersihkan alat yang digunakan setelah pembelajaran selesai. Jadi karena tadi kelasnya bersih, jangan sampai nanti setelah praktek malah pada kotor lagi, gitu ya. Oke. Gimana? Ada nggak pendirinya? Nggak ada, ya ada aja. Nggak ada. Hmm. Ya, kalau misalnya gelas nggak ada, boleh dipinjam ke kantor ada gelas. Ya. Nah sekarang yang penting tulis dulu langkah-langkahnya. Tulis dulu langkah-langkahnya apa yang aman. Waktunya tinggal setengah jam ya. Jadi dalam setengah jam harus berhasil. Ayo kalau ini jangan apa-apa.
Ini saya, Sir. Silakan kalian biasa adanya jadi amati apakah berhasil atau tidak. Nggak apa. Tapi dilihat pinggirnya tuh, itu latihannya sudah, tapi putih, ada garamnya depannya. Mana? Udah belum dia? Oke. Aku mana? Biar apa? Udah. Oke. Ya. Selesai untuk percobaannya. Apapun hasilnya, silakan dievaluasi ya. Memberikan simpulan. Coba. Kelompok 1 mau mempresentasikan hasil pengamatannya. Hasil percobaan. Ya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja keras kami. Nama saya Naomi dan ini ada BB, ada Kanya dan Rafael. Pertama-tama saya akan menjelaskan cara pembuatannya. Pertama-tama Yang dimulai perhatikan. lalu setelah itu kita masukkan susu ke dalam kaleng. Jadi pertama-tama kita tuh buat susunya dulu dari dalam kaleng. Susu yang sudah kita masukkan ke dalam kaleng akan ditutup, kemudian kaleng akan dimasukkan ke dalam baskom dan diberi es batu yang sudah diberi garam. Lalu akan diputar, setelah itu diputar kurang lebih 20-25 menit. Sebelum semuanya itu akan membeli es batunya. Hasilnya jadi. Oke, jadi nggak usah dijual ya. Jadi kesimpulannya, jika kebanyakan garam, rasa es krimnya akan asin, dan jika kebanyakan air, lebih sulit untuk mengemas. Ayo. Sekian presentasi kami, terima kasih. Oke, mulai tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil atas milik kami. Nah, tadi sebelum kita membuat eksperimen, kita diperlihatkan video. Terus
Mungkin dari yang kami menulis langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya, satu, masukkan kaleng ke dalam baskom yang sudah kita siapkan tadi. Terus larutkan dengkal dengan air. Lalu masukkan es batu ke dalam baskom dan sedikit garam. Terus tutup kalengnya. Lalu putar selama 10 sampai 15 menit searah jarum jam. Terus jadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk lagi ke tempatnya masing-masing. Kita akan tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kira-kira apa sih yang telah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, walaupun sepertinya dari proyek yang kalian lakukan itu, kalau Bapak amati, kelompok Naomi sebetulnya sudah nyampe sekitar 70% akan berhasil. Cuman sepertinya dari bahannya itu terlalu banyak, sehingga dan garamnya juga begitu terlalu banyak sehingga rasanya asin dan waktunya kurang lama, gitu ya. Ya, kalau dari kelompok kalian kayaknya baru sampai ya baru 40% lah, belum nyampe ada gumpalan-gumpalan es ya. Baru hanya sampai ke suhu si larutannya dingin tadi ya, terasa ya. Sebetulnya kalau mungkin apakah memang karena tadi mengaduknya kurang rapi atau gimana, sehingga apakah memang juga larutan itu terlalu banyak sehingga tidak sempat ya, tidak sebagian pun tidak sampai membeku. Kalau kelompok Naomi tadi membeku ya. Nah, jadi kesimpulannya hari ini dari proyek tersebut kita bisa ambil pembelajaran. Yang pertama, membuktikan bahwa dengan proyek pembuatan es lilin bisa membuktikan bahwa terjadinya perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Buktinya apa? Tadi ada gumpalan-gumpalan es, walaupun kan dimasukin freezer ya, setelah diaduk ya, tapi dengan waktu yang sekian lama ininya terbentuklah es tersebut. Maka dengan proyek yang kalian lakukan membuktikan bahwa terjadinya perubahan wujud zat dari cair menjadi padat, dan istilahnya dinamakan membeku. Jadi kalian tadi membuat proyek pembelajaran perubahan zat pembekuan, ya. Ya itu. Nah, kemudian tadi di awal ya, dengan mengamati gambar ya. Gambar apa aja di awal tuh? Madu, air, ya, batu, air, asap, gas. Nah, dari 3 benda itu apa yang bisa pelajari? Tanya, bahwa batu bentuknya kalau dipindahkan bentuknya, fokus dulu semua sini. Bentuknya kalau benda padat dipindahkan bentuknya sama, volumenya sama juga. Kalau air kalau dipindahkan menyesuaikan dengan tempatnya, volumenya juga bisa berubah-ubah. Sementara zat gas tadi volumenya berbeda atau berubah, volume bentuknya juga berubah-ubah. Tuh ya. Kemudian di video pembelajaran tadi apa yang kalian bisa simpulkan? Yang pertama, jenis perubahan zat ada 6. Yang pertama, membeku, mencair, mengkristal,
menyublim, menguap, mengeluh. Tahu ya? Oke. Kemudian dari tadi melakukan proyek, apa yang kalian dapatkan? Belajar apa rapatnya? Melakukan perubahan wujudnya. Kemudian kan ya tadi dibuktikan kan. Kemudian kalian juga mencoba untuk melakukan bisnis, ya kan? Tadi saya mau jual berapa nih, gitu kan? Usaha kan? Tidak menutup mungkin nanti ya, kan namanya juga baru belajar. Suatu saat belajar lagi, coba lagi, ya semoga bisa sukses. Jadi tadi belajar dari kegagalan ya. Jadi nanti kalau mau coba lagi harus gimana nih strateginya? Apakah air larutannya tidak terlalu banyak? Apakah esnya gimana? Sehingga dicoba. Ya. Kemudian terakhir, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Angkat tangan yang merasa senang. Angkat tangan yang merasa tidak senang. Nggak ada, puji Tuhan. Semua senang ya, walaupun gagal, kita tetap senang ya. Tuh. Gimana? Bisa jalan senang. Oke. Jadi itu yang namanya belajar, ya gini kesimpulannya ya. Yang namanya belajar melakukan proyek itu ada berhasil atau gagal. Tapi dari kegagalan kita justru banyak belajar sehingga suatu saat kalau coba lagi bisa berhasil. Ya, baik. Itu mungkin untuk hari ini. Terima kasih kalian yang sudah semangat belajar walaupun lelah, capek tadi ngaduk-ngaduk gitu ya. Tapi tetap semangat sampai selesai. Dan mungkin untuk penilaian berhubung waktu sudah selesai, tetap nanti Bapak titip untuk PR kalian. Ya, silakan nanti dikerjakan. Soal cuma 3, nanti dikerjakan di hubungan proyek. Ya, ini soal. Ya kalau besok mau dapat murid ya besok. Soalnya cuma 3 kok, mudah. Ya, dituliskan namanya di atas. Oke, itu dulu. Kita closing, Naomi, untuk pembelajaran hari ini. Sallallahu iya. Ya, selamat siang. Nanti pertemuan selanjutnya selesai ya kita penilaian aktifnya. Ya. Toh sekarang. Ya, nanti Bapak bilang.